Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, ikhwani dan akhwati fillah, yang semoga senantiasa kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan dijaganya dari berbagai macam malapetaka dan musibah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Nikmat taufik dan hidayah, nikmat Islam, nikmat bisa duduk mempelajari kalam Allah, firman Allah, dan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam pembahasan akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah dalam kitab Syarah Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi di dalam Islam. Kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas mengenai rukun Islam yang pertama, yang dimana ini masuk di dalam pembahasan marhalah atau tingkatan yang pertama dari agama Islam, yaitu tentang Islam. Sebelum memasuki tingkatan kedua, yaitu iman, dan ketiga yaitu ihsan. Yang semua tingkatan Islam ini bagian dari ma'rifatul dinil Islam, mengenal agama Islam. Dari 3 yang wajib kita kenali, yang wajib kita pelajari. Yang pertama, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal Islam. Yang ketiga, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih tentang mengenal Allah. Kita masih tentang pondasi yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Yang dimana agama Islam ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, Islam, yaitu tentang rukun Islam. Tingkatan yang kedua itu iman, yaitu tentang rukun iman. Dan tingkatan yang ketiga yaitu tentang ihsan. Kita masih mengenai tingkatan yang pertama, yaitu Islam dan rukun Islam. Dan kemarin kita telah membahas rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Dari 5 rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat bahwa tidak ada yang berhak sembah melainkan Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan telah dibahas tentang konsekuensi atau maksud dari 2 kalimat syahadat ini yang kita lafaz. Maksudnya adalah syahadat la ilaha illallah, artinya adalah ikhlas. Bahwa ibadah tidak akan diterima melainkan dengan ikhlas. Sedangkan syahadat Nabi Muhammad SAW yaitu tentang mutaba'ah. Artinya adalah mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Maksudnya bahwa ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan syarat yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan ini adalah konsekuensi dari makna syahadat Muhammad dan Rasulullah. Kalau kita ulang bahwa konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah itu 4. Yang pertama adalah
tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam kabarkan. Semua yang Nabi kabarkan kita wajib benarkan. Yang kedua, fi'lu ma amar, mengerjakan apa yang beliau perintahkan. Semua yang Nabi perintahkan wajib kita kerjakan. Yang ketiga, tarku ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang, yang beliau cegah, yang beliau haramkan, yang beliau larang kepada kita, kita wajib tinggalkan. Dan yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita sembah kecuali dengan apa yang Nabi syariatkan. Artinya Allah tidak boleh kita lakukan ibadah kecuali ibadah yang ada perintahnya dari Rasulullah atau ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ibadah tidak ada perintah dari Rasulullah atau tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini tidak boleh kita lakukan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan, maksudnya amalan ibadah apapun itu, yang tidak pernah kami perintahkan, yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah mencontohkannya, maka amalan itu, kata Nabi, rad, tertolak. Amalan ini tertolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak ada contohnya. Ini makna dari syahadat Muhammad Rasulullah dan konsekuensi dari Muhammad dan Rasulullah, yaitu hendaknya kita beribadah sesuai apa yang beliau tuntun. Kalau kita sudah memahami syahadat yang pertama dan syahadat yang kedua, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dan kita tahu konsekuensinya, maka wajib bagi kita untuk mengetahui tentang rukun yang berikutnya dari rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Rukun Islam yang kedua adalah mengerjakan salat. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Disinilah maksud perkataan Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Syarah Ushul Salasah. Beliau mengatakan tentang rukun Islam yang kedua, wa dalilus salati waz zakah wa tafsir tauhid, dan dalil salat dan zakat dan tafsir kalimat tauhid adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Jadi di sini langsung membawakan tentang rukun Islam yang kedua dan yang ketiga, yaitu salat dan zakat. Salat dan zakat. Serta memahami tafsir dari tauhid, tafsir dari syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dan mereka, yang artinya padahal mereka tidak disuruh, tidak diperintahkan, kecuali perintahnya kepada mereka supaya menyembah Allah, yaitu mentauhidkan Allah. Ini dalil dari syahadat la ilaha illallah, syahadat yang pertama. Ya. Mukhlisin, menyembah Allah dengan ikhlas,
artinya memurnikan ketaatan kepada Allah. Lahuddin, di dalam menjalankan agamanya yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan supaya mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Di dalam ayat yang mulia ini, ikhwatal iman, Allah menjelaskan tentang tafsir dari tauhid, tafsir dari syahadat la ilaha illallah, yang dimana syahadat la ilaha illallah ini dan Muhammad Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan tujuan ini. Tujuan kita menyembah Allah, agar kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memerintahkan salat, yang dimana salat ini merupakan rukun yang kedua dari rukun Islam. Kemudian zakat, Allah perintahkan zakat yang merupakan rukun yang ketiga dari rukun Islam, yang dimana zakat ini adalah qarinatus shalah, adalah pendamping salat. Di dalam Al-Quran selalu setelah salat Allah sebutkan zakat. Karena salat itu adalah amalan badan, amalan anggota badan, sedangkan zakat adalah amalan harta, yang merupakan amalan dengan mengeluarkan harta. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama dalam Islam ini, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, orang-orang pada saat itu sebagian kaum muslimin menolak untuk membayar zakat. Maka Abu Bakar pun mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakati. Demi Allah, kata Abu Bakar, aku benar-benar akan memerangi siapa saja yang membedakan antara salat dan zakat. Walau mana'uni iqalan kanu yu'addunahu li Rasulillah laqataltuhum alaih. Walaupun mereka menghalangiku tidak mau membayar zakat, padahal mereka dulu membayarnya kepada Rasulullah, tapi di hari ini mereka tidak mau membayar zakat, maka demi Allah, kata Abu Bakar, aku benar-benar akan memerangi mereka. Menunjukkan bahwa zakat ini merupakan kewajiban setelah kewajiban salat, yang dimana selalu beriringan dengan salat. Oleh karena itu para ulama menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan salat hukumnya kafir. Sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan sebagian para sahabat atau jumhur dari mereka mengatakan yang meninggalkan salat kafir, keluar dari Islam. Dia meninggalkan, walaupun meninggalkannya dengan sengaja, dalam arti dia meninggalkan karena malas, dan dia tahu bahwa salat ini wajib. Walaupun dia tahu salat ini wajib, hukumnya kafir menurut pendapat yang rajih berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya dia kafir. Juga sebagaimana dikatakan oleh seorang tabi'in, meriwayatkan dari sahabat Nabi atau dari para sahabat Nabi. Dia mengatakan, kanu la yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghairus shalah. Para sahabat dahulu tidak pernah melihat sesuatu amalan yang apabila ditinggalkan menjadi kafir pelakunya atau orang yang meninggalkannya, melainkan perkara sholat. Para sahabat memandang bahwa sholat inilah yang menjadikan seorang yang meninggalkannya jadi kafir, keluar dari Islam. Adapun selain sholat, dari rukun Islam yang lain, dari zakat, puasa,
dan haji, maka pendapat yang lebih kuat yang meninggalkannya, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, dan meninggalkan haji, tapi dia mengetahui kewajibannya dengan syarat dia tahu ini adalah wajib, maka dia telah terjatuh kepada dosa besar, namun tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tapi ini dosa besar, dosa yang besar, karena ini meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 4 ini, ya, dari salah satu dari rukun Islam ini. Dia meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 4 setelah syahadat, ya. Jadi ini tentang orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir. Kalau dia meninggalkan dan tahu hukumnya. Adapun sebagian rukun yang lainnya dari puasa, zakat, dan haji, jika dia tinggalkan, maka dia telah terjatuh pada dosa besar. Dan sebagian sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq bersikap tegas terhadap yang meninggalkan zakat. Beliau memerangi mereka yang meninggalkan zakat. Kemudian Allah katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullah." Ini adalah dalil tentang tauhid. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan agar mereka beribadah kepada Allah. Agar mereka beribadah kepada Allah, ini adalah tafsir tentang tauhid. Tafsir tentang tauhid, dan bahwa tauhid itu adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itu tauhid, itu arti tauhid. Arti dari tauhid yang sebenarnya adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini arti tauhid. Ya. Dan ini adalah tafsir dari tauhid yang ditafsirkan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang Allah sendiri tafsirkan tentang tauhid, illa liya'budullaha mukhlishin. Melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Itu tafsir dari tauhid. Berbeda dengan perkataannya sebagian ahli kalam. Ahli kalam itu adalah orang yang memahami agama dengan mengutamakan dalil akal daripada dalil nas Al-Quran dan hadis. Dengan mendahulukan akal di atas Al-Quran dan hadis. Ini orang-orang ahli kalam. Atau kita bahasakan dengan orang-orang yang mempelajari filsafat. Ya, ahli filsafat. Orang seperti ini, ahli kalam, mereka tidak memahami arti tauhid. Mereka katakan tauhid itu adalah mengetahui bahwa Allah itu pencipta, pengatur alam semesta, dan pemberi rizki. Artinya mereka mengartikan tauhid itu dengan tauhid perbuatan Allah atau tauhid rububiyah. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar kita kalau artikan tauhid hanya semata-mata dengan perbuatan Allah seperti menciptakan, mengatur alam semesta. Karena orang-orang kafir di Makkah saat itu, orang musyrik yang ada di Makkah, yang Nabi berdakwah, mereka mengetahui dan mengakui Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta, Allah pemberi rizki. Tapi mereka terus didakwakan oleh Nabi. Mereka terus Nabi mendakwakan mereka untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, karena mereka belum benar syahadatnya. Hanya mengetahui Allah pencipta tapi tidak mau meyakini. Tidak mau meyakini Allah itu yang berhak kita ibadahi, yang berhak kita sembah. Ini yang salah satu bentuk kesesatan ahli kalam. Ya. Mereka tulis dalam kitab mereka tafsir tauhid dengan Allah itu pencipta. Salah. Ini salah. Ini tauhid rububiyah. Itu hanya sebatas tauhid rububiyah. Tapi tujuan Allah menciptakan kita bukan karena tauhid rububiyah, tapi karena tauhid uluhiyah.
Uluhiyah yaitu untuk kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan setelah itu wa yuqimus shalah. Ya. Dan agar mereka menegakkan salat. Dan agar mereka menegakkan salat. Allah sebutkan yuqimus shalah. Menegakkan salat. Ini apa artinya? Artinya Allah tidak semata memerintahkan kita untuk salat, tapi Allah memerintahkan kita untuk yuqimus shalah. Menegakkan salat. Makanya Allah tidak sebutkan tadi wa yusallu. Tidak, Allah tidak katakan wa yusallu dan agar mereka salat, tapi yuqimu dan agar mereka menegakkan salat. Artinya menegakkan salat ini adalah hendaknya seorang itu salat dengan menjalankan syarat-syaratnya dengan baik, rukun-rukun salat dengan baik, wajib-wajib sholat, sunnah-sunnah sholat, dia lakukan dengan baik. Jangan dia tinggalkan rukun-rukunnya dan yang berkaitan dengan hukum sholat, yang berkaitan dengan gerakan sholat, yang berkaitan dengan tumak ninah dalam sholat. Sebagian orang ada yang sholat dengan cepat, sehingga dia ketinggalan dari salah satu rukun sholat, yaitu tumakninah. Sholat dengan tenang. Ya. Maka sholat ini tidak sah kalau dia tidak sholat dengan tumakninah, tidak sholat dengan khusyuk. Karena Allah katakan wa yuqimus sholat, agar mereka menegakkan sholat. Dan menegakkan sholat adalah dengan menegakkan tumakninahnya juga dan khusyuknya. Makanya ada seorang datang kepada Nabi SAW dan sholat 2 rakaat di dekat Nabi. Kemudian dia datang kepada Nabi, Nabi katakan kepadanya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Baliklah kau, kata Nabi. Sholatlah. Ulangi sholatmu. Sesungguhnya engkau ini belum sholat, kata Nabi. Kamu ini belum sholat. Maka sholatlah, kata Nabi SAW. Sampai dia berulang sholat kedua kali. Nabi katakan kembali, ulang sholat. Sampai ketiga kali dia ulang sholat. Ya, dia udah ulang 3 kali, baru dia tidak mengetahui bagaimana cara sholat yang benar. Maka Nabi pun mengatakan kepadanya, apabila engkau hendak sholat, ya, hendaknya engkau sholat, ya, dengan menghadap kiblat, kemudian membaca yang mudah bagimu dari ayat Al-Quran, ya, kemudian engkau ruku dengan tenang, dengan tumakninah, ya, sampai engkau tumakninah, kemudian engkau bangkit dari ruku, kemudian engkau berdiri tegak dengan tumakninah, kemudian engkau sujud sampai engkau merasa tenang dalam, kemudian engkau duduk sampai engkau merasa tenang dalam dudukmu, tumakninah. Kemudian sujud sampai merasa tenang dalam sujud, kemudian baru bangkit di rakaat berikutnya dan lakukan seperti itu pada rakaat kedua. Ini sholat yang benar. Kemudian Allah menyebutkan setelahnya wa zakat dan menunaikan zakat. Ini rukun yang ketiga sebagai rukun Islam. Yu'tu zakah. Allah sebutkan yu'tu zakah, memberikan zakat. Ya, membayar zakat kepada yang berhak diberikan. Maka kita tidak mungkin akan bisa membayar zakat sampai kita tahu siapa yang berhak diberikan zakat ini. Ya. Karena zakat ini tidak boleh diberikan kecuali yang berhak kita berikan padanya. Dan yang berhak kita berikan, ini yang Allah terima zakat kita. Kalau yang tidak berhak diberikan, tidak diterima sama Allah. Dan yang berhak diterima, yang berhak menerima zakat itu di dalam Al-Quran ada 8 golongan. Ada 8 golongan. Allah sebutkan dalam
surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu, kata Allah, hanya diberikan kepada yang pertama orang fakir. Orang fakir yang tidak memiliki harta sama sekali. Yang kedua orang miskin. Orang miskin orang yang memiliki harta tapi tidak mencukupi hidupnya. Ya. Yang ketiga orang-orang yang amil zakat. Yang bekerja sebagai amil zakat, ini berhak mendapatkan zakat. Yang keempat orang-orang yang mu'allaf. Ya. Orang mu'allaf yang dilunakkan hatinya karena baru masuk Islam. Yang kelima orang-orang yang hamba sahaya yang dimerdekakan, ya, hamba sahaya yang ingin dimerdekakan. Dan yang keenam orang-orang yang berhutang, yang ingin dibebaskan hutangnya. Ini yang keenam. Yang ketujuh orang-orang yang dalam perjalanan, sedang dalam perjalanan, diberikan bantuan karena dia musafir, orang dalam perjalanan jauh. Dan yang kedelapan adalah orang-orang fisabilillah, adalah orang-orang yang di jalan Allah. Yang di jalan Allah artinya orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan termasuk juga para penuntut ilmu, termasuk juga para penuntut ilmu. Dan ini yang diberikan zakat. 8 golongan ini. Selain dari 8 ini, mereka tidak diberikan zakat. Dan Allah hanya menerima zakat jika diberikan kepada 8 golongan ini. Dan juga zakat itu wajib dikeluarkan pada waktunya. Pada waktu dan saat diwajibkan dia membayar zakat, dia keluarkan pada waktunya. Allah juga telah menentukan waktu membayar zakat. Waktunya itu ketika sudah mencapai, ketika dia sudah memiliki nisab. Seorang yang punya harta, dia sudah memiliki nisab. Dan juga di sebagian harta zakat itu dia sudah mencapai haul. Dan ini ada pada ilmu zakat. Yang ini bukan pada tempatnya kita pelajari ilmu zakat, nanti ada di pelajaran fikih, tapi ada pada waktunya. Dan juga zakat ini diberikan, atau yang memberikan zakat adalah orang-orang yang hartanya adalah miliknya sendiri, bukan harta orang lain. Dan juga bukan harta yang dia hutang. Ya, dia punya hutang, dan harta yang dia miliki ini bukan punyanya, tapi harta yang dia hutang dari orang lain. Ini bukan orang yang memberikan zakat. Orang yang diwajibkan memberikan zakat, yang diwajibkan membayar zakat, orang-orang yang bebas dari hutang, yang tidak memiliki hutang. Juga Allah katakan wadzalika dinul qayyim. Dan yang demikian itu artinya ibadah kepada Allah, ya, dan juga salat dan zakat, ketiga-tiga ini adalah dinul qayyim, agama yang lurus. Allah sifatkan ketiga-tiga yang Allah sebutkan tadi. Dari tafsir tauhid dan juga salat dan zakat, semua ini adalah dinul qayyim. Adalah agama yang tegak, yang lurus. Ini adalah dalil tentang salat dan zakat dan tafsir tauhid. Kemudian masuk ke rukun yang keempat. Dari rukun Islam, rukun yang keempat dari rukun Islam adalah puasa dan dalil tentang puasa. Dalil tentang puasa dari rukun yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang mulia ini, ikhwatal iman, menunjukkan bahwa puasa ini adalah diwajibkan kepada orang-orang muslimin. Adapun orang kafir, kalau mereka puasanya tidak sah. Karena mereka belum mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang merupakan tanda sahnya diterima suatu amalan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bertauhid, beriman kepada Allah. Makanya Allah katakan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dimana kewajiban ini diperuntukkan orang-orang ya untuk berpuasa. Adapun orang kafir yang puasa tidak sah puasanya, karena mereka belum bersyahadat dan tidak bermanfaat seluruh ibadah mereka yang mereka lakukan jika mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba artinya furiḍa. Ya, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, artinya atas umat-umat sebelum kalian. Bahwa puasa ini Allah wajibkan bukan hanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi Allah wajibkan juga umat sebelum Nabi Muhammad. Dari umat para nabi sebelumnya, Allah wajibkan puasa kepada mereka. Dan ini sebagai bentuk rahmat Allah. Bahwa puasa ini Allah tidak wajibkan kepada umat tertentu, tapi seluruh umat Allah wajibkan untuk kepada mereka berpuasa. Karena orang-orang yang berpuasa ini, dia berpuasa untuk menahan dirinya dari hawa nafsu. Ya, orang yang berpuasa Allah menahan dia untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim. Bagi orang-orang dari suami istri tidak berhubungan intim. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menahan syahwatnya, menahan hawa nafsunya. Karena ketika orang menahan makan dan minum, maka secara otomatis syaitan akan terkunci di dalam dirinya. Syaitan itu akan sulit menggoda manusia karena syaitan itu berjalan melalui peredaran darah manusia. Makanya syaitan itu dibelenggu. Karena apa? Karena ketika orang berpuasa di bulan Ramadan, dia dibelenggu. Karena darah pada saat itu, peredaran darah pada saat itu sempit. Ketika orang berpuasa, peredaran darah itu sempit. Sehingga syaitan itu dibelenggu. Dan susah bagi syaitan menggoda manusia. Dan ketika sempit, maka syaitan untuk mencapai hawa nafsu manusia itu sulit. Begitu juga hawa nafsu tertahan. Sehingga dia tidak mudah terjatuh ke dalam dosa dan maksiat. Makanya di akhir ayat Allah sebutkan hikmah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa artinya takut kepada Allah dengan cara meninggalkan yang Allah haramkan dan melakukan apa yang Allah wajibkan. Ini takwa. Hikmah kita jadi orang yang bertakwa agar bisa meninggalkannya kebiasaan-kebiasaan buruk di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu,
Orang yang berpuasa tapi masih maksiat, masih suka bermaksiat, maka puasanya itu tidak bermanfaat baginya, tidak ada guna baginya. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, ya, perkataan zur itu perkataan yang mengandung maksiat, mengandung dosa seperti dusta, mengadu domba dan seterusnya, ghibah dan lainnya. Dan amalan zur atau amalannya yaitu perbuatan dosa dan maksiat di bulan Ramadan ini dia tidak bisa meninggalkannya, maka Allah tidak membutuhkan dia menahan lapar dan haus. Artinya Allah tidak membutuhkan puasa. Karena dia hikmah puasa adalah untuk la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan dia menahan lapar, haus, dia terbiasa untuk meninggalkan yang haram. Karena Allah melatih dirinya untuk bisa meninggalkan hal yang mubah. Ya, di bulan Ramadan yang dia tinggalkan ini hal-hal yang mubah. Seperti makan, minum, berhubungan intim, ini hal yang mubah. Tapi kalau orang yang puasa, dia masih melakukan hal yang haram, maka dia tidak terlatih. Ya. Karena Allah memerintahkan meninggalkan hal yang mubah ini menunjukkan jika hal yang mubah saja Allah perintahkan kita tinggalkan, apalagi hal-hal yang haram. Ya. Yang dimana tahan makan, menahan minum ini adalah bagian dari melatih diri agar mengontrol hawa nafsu, mengontrol syahwat dan seterusnya. Kemudian masuk ke rukun yang terakhir adalah rukun yang kelima, yaitu haji dari rukun Islam. Disebutkan Al-Imam Muhammad At-Taimi rahimahullahu taala tentang haji. Beliau mengatakan, wa dalilul haji, dan dalil haji adalah firman Allah, walillahi, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, yaitu Masjidil Haram. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, ya, maksudnya barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa di antara sebab turun ayat ini, ikhwatal iman, tentang haji, bahwa orang-orang Yahudi dahulu, orang Yahudi mereka mengaku Muslim. Mereka mengaku sebagai orang Muslim. Dan mereka mengaku mereka berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan kami orang Muslim, kami ini orang yang menjalankan ajaran agamanya Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Allah memberikan ujian kepada mereka, kalau memang kalian adalah orang penganut agamanya Nabi Ibrahim, maka laksanakanlah haji. Karena di antara sunnah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ibrahim adalah haji. Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya. Dan Allah mewajibkan kepada manusia berhaji ke Baitullah sampai akhir ayat tadi. Maka orang Yahudi jika mereka Muslim sebagaimana pengakuan mereka, harusnya mereka berhaji. Ya.
Kalau mereka tidak berhaji menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang muslim dan bukan umatnya Nabi Ibrahim, bukan orang yang melaksanakan ajarannya Nabi Ibrahim. Allah katakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dari seluruh alam semesta. Allah tidak membutuhkan alam semesta ini. Makanya di dalam tafsir ayat ini disebutkan, walillah, artinya walillahi 'alan nas. Artinya Allah mewajibkan kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Namun perintah ini sebagaimana yang Anda katakan tadi, kalau manusia tidak bersyahadat, maka tidak sah ibadah yang Allah wajibkan sampai dia bersyahadat. Hajjul bait, berhaji. Haji itu artinya secara bahasa al-qasdu, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Haji itu secara bahasa adalah al-qasdu. Qasdu, bermaksud. Qasdu itu artinya bermaksud atau bertujuan. Itu arti haji secara bahasa. Adapun haji secara istilah syariat adalah qasdul ka'batil musyarrafah wal masyairil muqaddasah fi waqtin makhsus li ada'i ibadatin makhsusah wa hiya manasikul hajj. Ibadah haji secara istilah syariat adalah bermaksud atau bertujuan kepada Ka'bah, dan tempat-tempat yang disucikan, bertujuan kepada Ka'bah dan tempat-tempat yang disucikan di sekitar Ka'bah pada waktu yang khusus, artinya waktu-waktu haji yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mengadakan ibadah-ibadah yang khusus, yaitu ibadah-ibadah yang disyariatkan ketika haji, ibadah-ibadah khusus, yaitu ibadah manasik al-hajj. Ini adalah pengertian haji. Hajjul bait artinya berhaji ke Baitullah, yaitu Ka'bah, dan tempat-tempat yang disucikan, tempat-tempat yang menjadi tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh jamaah haji, yang disyariatkan untuk haji. Man istata'a ilaihi sabil. Bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Ya. Artinya bahwa haji ini di antara syarat diwajibkannya haji adalah bagi siapa yang mampu. Bagi siapa yang mampu untuk melaksanakannya. Dan kemampuan seseorang di dalam melaksanakan haji itu, para ulama menjelaskan ukuran kemampuan orang yang dimana dia wajib melaksanakan haji adalah istita'atul maliyah. Yang pertama istita'atul badaniyah. Yang pertama kemampuan badan. Yani badannya sehat, mampu untuk keluar, untuk pergi haji. Yang kedua kemampuan harta. Dia memiliki harta untuk berhaji. Adapun kemampuan badan, yaitu dia mampu, ya, secara badannya dia mampu untuk berjalan menuju tempat haji. Artinya dia mampu untuk bisa menuju ke tempat disyariatkannya haji, yaitu di Makkah. Ini kemampuan secara badan. Ya, dia yakin fisiknya bisa sampai ke sana dalam keadaan sehat. Ini wajib. Artinya dia belum terlalu tua sehingga membuat dia lemah di jalan hingga dia dikhawatirkan akan cedera atau wafat di jalan. Kemampuan secara badan artinya dia sehat, ya, dan mampu untuk berjalan, ya, menuju ke Makkah, ya, mengendarai kendaraan ke sana, ya, mampu ke sana. Kedua, yaitu kemampuan harta, ya, artinya dia memiliki harta yang cukup untuk melaksanakan haji. Dan harta yang dimaksudkan di sini adalah harta yang dia bisa keluarkan untuk sebagai kendaraannya, artinya ongkos berhaji, dari ongkos pesawat, pulang pergi, ya kan, sesuai yang ditetapkan oleh
travelnya, travel umroh, travel haji, dia mampu membayarnya, ya kan? Dan juga bekal. Ini yang kedua. Yang kedua bekal, dia memiliki bekal. Pulang dan pergi memiliki bekal yang cukup. Dan yang ketiga, bekal untuk keluarga yang dia tinggalkan. Dia memiliki anak, istri. Dia memiliki bekal juga untuk keluarganya. Kalau tidak ada salah satu dari tiga ini, dia nggak wajib. Misalnya dia hanya punya bekal untuk pergi, tapi di rumah nggak ada. Ya nggak wajib. Ya dia harus ada bekal untuk dia pergi ke sana, dan juga bekal untuk keluarganya yang dia tinggalkan sampai dia kembali. Ini adalah syarat-syarat seorang diwajibkan haji. Dan antara syarat-syaratnya juga dari bekal harta ini, hartanya yang dia gunakan untuk haji bukan harta hutang, dari hutang. Artinya dia masih memiliki hutang. Dan harta ini yang dia miliki bukan harta dia, tapi harta yang dia gunakan untuk membayar hutang. Maka belum wajib baginya haji. Ya, belum wajib bagi dia haji. Karena harta ini bukan miliknya. Adalah harta yang dia hutang pada orang lain. Sampai dia memiliki harta pribadi. Untuk bisa berhaji. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, di dalam menafsirkan firman Allah, man istata'a ilaihi sabila. Ya, bagi siapa yang mampu menuju kepada Baitullah untuk berhaji, di dalam firman Allah tadi beliau menafsirkan yaitu az-zad war-rahilah. Al-istita'ah itu, kemampuan itu ada pada dua. Yang pertama bekal, yang kedua rahilah, kendaraan. Bekal dan kendaraan. Artinya bekal dia pulang pergi dan keluarganya. Yang kedua kendaraan, itu ongkos pesawat, ongkos travel. Adapun yang tidak memiliki bekal dan tidak memiliki harta untuk berangkat haji, ya, maka tidak wajib baginya. Ya, belum wajib baginya dan dia belum mampu untuk berhaji sampai dia memiliki kemampuan. Adapun haji ini Allah wajibkan seumur hidup hanya sekali. Seumur hidup seorang itu diwajibkan sekali haji. Dan ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak wajibkan haji itu setiap tahun, tapi hanya sekali dalam seumur hidup. Adapun jika dia ingin menambah 2 kali, 3 kali, ini adalah hukumnya sunnah. Adapun pertama kali wajib. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha farada 'alaikumul hajj fahajju." Sesungguhnya Allah wajibkan kepada kalian haji, maka berhajilah. Kemudian salah seorang sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu mengatakan, "Akullu sanatin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasulullah kami berhaji, artinya kami wajib berhaji? Maka Nabi diam. Fasakata anhu ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma ada soal. Nabi diam, kemudian sahabat tadi pun mengulang soal pertanyaannya. Apakah setiap tahun? Ya, sampai 3 kali mengulang, maka Nabi pun mengatakan yang ketiga kalinya, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum."
kalau aku katakan ya, artinya iya setiap tahun, tentu akan menjadi wajib hukumnya. Ya, dan kalian tidak mungkin akan mampu. Kalian tidak akan mampu. Al-hajju marratan wahidah fama zada fahuwa tatawwu. Kemudian Nabi mengatakan berhaji itu hanya sekali. Ya, kewajiban berhaji itu hanya sekali. Ada lebih dari sekali itu adalah sunnah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah antara rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah katakan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'alamin. Siapa saja yang kufur, maka Allah tidak membutuhkan dari alam semesta. Artinya yang kufur di sini para ulama menjelaskan artinya orang yang meninggalkan haji. Orang yang meninggalkan haji apakah kafir atau tidak? Para ulama menjelaskan kalau dia mengingkari wajibnya haji, maka dia kafir. Dia katakan haji itu enggak wajib, sunnah, maka kafir. Dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat. Tapi kalau dia tidak mengingkari kewajiban haji, namun dia meninggalkan haji karena tidak ingin atau malas, padahal dia punya kemampuan, maka dia telah terjatuh ke dalam dosa besar. Ya, namun tidak mengeluarkan dari Islam, tidak mengeluarkannya dari Islam. Dan dia telah meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Dan haji ikhwatal iman, haji ini Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di tahun setelahnya, yaitu pada tahun ke-10 Hijriah. Kenapa Allah wajibkan pada tahun 9 Hijriah, tapi Nabi kerjakan pada tahun 10 Hijriah? Sebabnya begini, karena di tahun ke-9 Hijriah, pada saat itu orang-orang musyrik yang ada di Makkah, mereka masih berada di sekitar Ka'bah. Dan mereka masih tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan tidak berpakaian. Sebagaimana kebiasaan mereka dahulu di zaman jahiliyah adalah tawaf di sekitar Ka'bah tidak berpakaian. Maka Nabi Muhammad SAW pun mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Makkah pada tahun ke-9 Hijriah untuk menyampaikan kepada mereka alla yahujja ba'da amin ha musyrikun wa la yatufu bil bait uriyan. Nabi mengutus Ali untuk menyampaikan kepada mereka tidak boleh ada yang berhaji setelah tahun ke-9 ini, yaitu tahun ke-10 orang-orang musyrik, dan tidak boleh ada lagi orang-orang yang tawaf di sekitar Ka'bah, orang-orang yang telanjang. Maka setelah tidak ada lagi orang musyrik dan tidak ada lagi orang yang tawaf tanpa pakaian, tahun ke-10 Hijriah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berhaji ke Baitullah, ke Makkah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hidup beliau sekali berhaji. Hanya sekali beliau melaksanakan haji, yaitu Hajjatul Wada. Dinamakan haji wada. Ini diantara penjelasan tentang rukun Islam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Tafadhol bagi partisipan, bagi peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa langsung membuka mic-nya. Mau bertanya, apakah ucapan you are my everything termasuk syirik? Tolong diulangi pertanyaan. Apakah ucapan you are my everything termasuk syirik? Ucapan apa? You are my everything. Kau adalah bagiku. Ya, ini termasuk syirik. Bagaimana?
Apa ada tambahan pertanyaannya? So, itu saja, Ustaz. Assalamualaikum. Ucapan ini tidak dilakukan adalah termasuk syirik. Ya, termasuk syirik. Karena tidak ada yang boleh kita berikan segalanya kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla dari segala ibadah yang kita berikan. Karena di dalam ucapannya ini dia memutlakkan, dia umumkan, ya, dia umumkan segalanya, baik segala dalam hal ibadah maupun yang bukan ibadah, dan ini tidak boleh. Sama saja yang dia sampaikan itu kepada orang tuanya, orang tua kandungnya, atau ibunya, atau ayahnya, atau kepada pasangan istrinya, ya, istrinya atau pada suaminya. Ini tidak boleh. Dan ini termasuk syirik. Termasuk syirik. Dan sebaiknya dia kalau ingin menyebutkan sesuatu dia tafsirkan, dia jelaskan. Dia jelaskan dulu terus secara terperinci. Wallahu a'lam. Apa Ustaz? Nggak boleh nanya lagi, Ustaz? Baik, silakan Pak Imam. Karena untuk pertanyaan kedua, di dalam sholat kan kita disunahkan untuk bervariasi dalam membaca bacaan ruku dan juga sujud, Ustaz. Karena ada ruku kan ada banyak bacaannya, misalkan subhanallah, kemudian subhanallah bihamdi, ada juga subhanallahumma rabbana bihamdika wa maghfirli. Nah, apakah bacaan itu boleh kita baca dalam satu sholat atau satu sholat dalam berbagai macam bacaan atau satu sholat untuk satu bacaan? Di setiap rakaat misalkan kita baca berbeda-beda, atau memang harus dalam satu sholat kita harus membaca satu bacaan, misalkan subhanallah saja dalam satu sholat. Itu. Baik, membaca doa ruku maupun sujud. Doa-doa telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti berdoa Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku. Dalam riwayat ditambahkan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dan disunahkan dibaca 3 kali. Itu minimal. Ya. Ini minimal membaca 3 kali. Dan membaca bacaan ruku itu hukumnya wajib. Dan minimal 3 kali. Ada juga bacaan yang lain. Ya. Seperti subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Apakah boleh membacanya dengan dicampur-campur dalam satu sholat atau tidak? Maka jawabannya boleh, bahkan di dalam satu ruku. Bahkan di dalam satu ruku. Dalam satu ruku boleh. Misalnya seorang ruku, dia membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kemudian setelah 3 kali dia menambah dengan bacaan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka ini boleh, dibolehkan. Bahkan yang afdal jika seorang mampu menjalankan setiap sunnah yang Nabi pernah membacanya. Dia tidak hanya sebatas membaca Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la, tapi dia menjalankan semua yang Nabi pernah membacanya dalam sholatnya. Dan ini boleh digabung. Boleh dia gabung dalam
satu ruku atau satu kali sujud. Wallahu a'lam. Ustaz, saya mau bertanya. Eh, apakah tu'maninah dan khusyuk itu adalah sama? Dan bagaimana cara agar kita bisa khusyuk dalam sholat, Ustaz? Baik, tumanina dan khusyuk itu ada kemiripan, ada kesamaan, ada juga perbedaan. Ya. Persamaannya dalam ketenangan dalam sholat. Ya, dia merasa tenang, dia tidak terburu-buru, itu ada kesamaan dalam tumanina dan khusyuk. Namun perbedaannya bahwa tumanina itu dia lebih kepada ketenangan atau tidak terburu-buru di dalam sholat. Yang dia tenang dalam gerakannya dan juga di dalam hatinya. Tenang secara zahir dan batin. Itu tumanina, dengan dia tidak berburu-buru dalam sholat. Sebagaimana Nabi sebutkan dalam hadis tadi kepada orang yang tidak tumanina dalam sholatnya dari sebagian sahabat Nabi. Adapun khusyuk itu dia lebih kepada ketundukan kepada Allah dan merendahkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan dia merendahkan diri dan menghinakan dirinya di hadapan Allah bahwa dia ini adalah hamba Allah yang tidak memiliki apa-apa, yang fakir, yang dimana dia membutuhkan kepada pertolongan Allah, kepada semua yang dia minta kepada Allah. Dia butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Itu khusyuk. Khusyuk itu dia benar-benar tadzallul lillah, dia merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla di dalam ibadahnya, wal khudu' lahu, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia benar-benar menghinakan diri di hadapan Allah. Bahwa dia adalah hamba makhluk Allah yang tidak berdaya. Itu khusyuk. Ya, itu khusyuk dan juga disertai tumanina, merasa tenang. Ya, di dalam sholatnya dia tidak memikirkan hal-hal yang di luar ya dari urusan dunia. Nah, itu masuk bagian khusyuk. Dia tidak memikirkan hal-hal dalam urusan dunia. Dia hanya fokus kepada urusan sholat. Dalam bacaannya, dia membaca dengan memahami artinya. Dia memahami lafaz-lafaz bacaannya dalam sholat. Ya kan? Walaupun dia tidak memahami misalnya artinya, tapi dia benar-benar fokuskan ibadah kepada Allah dan tidak ada memikirkan urusan dunia. Tidak memikirkan kepada utangnya, kepada perdagangannya, urusan dunia yang dia lakukan atau akan lakukan. Benar-benar fokus pikirannya hanya ingin sholat. Itu khusyuk. Ya. Disertai tumanina. Dan kedua-dua ini adalah di antara rukun sholat yang benar-benar harus diterapkan oleh seorang. Makanya jika seorang ingin khusyuk dan tumanina, para ulama telah memberikan solusi. Di antaranya dia harus memahami, dia berusaha untuk memahami artinya. Apa yang dia bacakan dalam sholatnya, dia berusaha memahaminya dari takbirnya, dari bacaan surat pendek, surat Al-Fatihah, surat pendek yang dia baca setelahnya, dari bacaan-bacaan sholat, dia pahami dengan benar. Ini membantu seorang khusyuk. Yang kedua, dia berusaha untuk berbicara dalam sholat itu dengan hati dan lisannya.
Dalam hatinya dia berbicara dalam lafadznya, dengan lafaz-lafaz sholat dan juga dengan lisannya, sehingga dia mampu untuk khusyuk. Ya, memahami artinya dan benar-benar hati dan lisannya berbicara. Yang ketiga, dia merasa berada dan melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, dia merasa melihat Allah dalam sholatnya, karena ketika orang sholat dia sedang menghadap Allah Azza wa Jalla, sedang berkomunikasi dengan Allah, dan Allah sedang melihatnya, sebagaimana dalam ihsan itu disebutkan tentang ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Walaupun kita tidak mampu melihat Allah, kita merasa sedang melihat Allah. Wa illam takun tarah, jika engkau tidak dapat melihatnya, artinya tidak bisa melihat Allah karena itu tidak mungkin, maka rasakanlah Allah sedang melihat kita. Allah sedang mengawasi kita. Maka itu akan membantu seorang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan tutup. Syukran jazakumullah khairan atas partisipasi dalam kajian ini. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas kajian yang telah dibawakan hari ini. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan pada malam hari ini, ilmu yang telah kita dapatkan pada malam hari ini, dan semoga Allah membantu kita dalam mengamalkannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.